Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang belajar di kelas 8. Bagaimana nanti kalau terpilih menjadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS, tentu saja dibantu dari pengurus OSIS itu bisa menjalankan program yang sudah menjadi visi misinya. Inilah yang diperdebatkan. Jadi maka perlunya nanti masing-masing pasangan calon ini mendengarkan visi misi dari calon lain apa. Itulah yang menjadi pendalamannya. Jadi tentu saja tadi ada perbedaan, walaupun tidak banyak tapi ada perbedaannya masing-masing calon. Ini yang diuji, yang disampaikan diuji. Dan nanti dari debat inilah kalian nanti menilai anak-anak, nilai oh itu ternyata bisa menjawab pertanyaan dari calon yang lain. Oh ternyata yang si kelompok mungkin dari padi, jagung, ketela ini salah satu memiliki kelebihan yang bisa dipilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS tahun depan. Ini yang nanti kalian menonton ini bukan hanya sekedar menonton, tapi kalian nonton karena sama-sama ini semua kelas 8, tentu saja ada supporternya, ada tim pendukungnya. Biasanya tim pendukung ya kelasnya, jadi kelasnya itu yang lebih mendukung, tapi kelas lain kan juga tidak. Nah inilah nanti bagaimana yang tidak sebagai tim pendukung ini bisa menilai secara objektif apa yang menjadi visi misi dan bagaimana mempertahankan debat ini. Karena nanti yang terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di tingkat kabupaten, bukan mungkin kalau ada di tingkat provinsi. Dan juga tentu saja yang pertama memimpin teman-teman semua, kalian semua yang ada di SMP Negeri 1 Jambu, memimpin kegiatannya yang ada di sini. Jadi jangan sampai nanti yang terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS ini malah mengekor, tapi bagaimana menjadi kepala untuk bisa memimpin teman-temannya. Hal yang tidak baik ada di SMP 1 Jambu dibayangkan untuk diperbaiki. Hal yang tidak baik kemudian kalian lihat, ya bagaimana memperbaikinya, jangan malah mendiamkan. Kalau perlu ya sampaikan kepada pembina OSIS ataupun kesiswaan ataupun wali kelas ataupun bapak ibu yang ada di sini, jangan malah membiarkan. Ada kegiatan teman-temannya kegiatan merokok, tahu ya laporkan. Kalau kalian tidak bisa menegur atau mungkin takut menegur ya laporkan. Ada teman-temannya mencoret-coret kamar mandi WC ya laporkan, jangan malah didiamkan. Inilah pentingnya kepedulian nanti yang terpilih sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 1 Jambu. Ini semua anak-anak, jadi pentingnya kegiatan P5 sekarang yang bertema suara demokrasi ini adalah pentingnya adalah itu. Jadi nanti akhir kegiatan adalah bagaimana terpilihnya ketua dan wakil OSIS SMP Negeri 1 Jambu yang akan datang, yang tentu saja akan melaksanakan kegiatan selama periode Januari sampai Desember juga seperti yang sekarang sudah berjalan. Ini pesan saya pada calon ketua dan wakil ketua OSIS. Tentu saja nanti kalau sudah terpilih juga pilih pengurus yang mendampingi kalian yang bisa mau diajak kerjasama. Jadi tidak hanya sebagai tim pendukung saja, tapi dari tim yang lain pun kalau ingin menjadi bisa diajak kerjasama, dipilih untuk bisa mensukseskan visi misi kalian selama 1 tahun ke depan. Inilah dia anak-anak, jadi apa yang saya sampaikan semoga menjadi satu hal yang bisa diingat, dipahami dan dilaksanakan khususnya nanti sebagai ketua dan wakil ketua organisasi yang terbentuk pada tahun ini, dilengkapi juga dengan jajaran pengurus yang lain. Tetapi semuanya tidak akan lepas dari dukungan anak-anak semua. Di pengurus yang terbentuk nanti tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan
dan kerjasama dari seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Jambu. Jadi semuanya tetap harus ada kerjasama, tidak bisa bekerja sendiri, semuanya harus ada kerjasama, ada koordinasi yang bisa dilaksanakan 1 tahun ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada anak-anak semua, dan khususnya pada calon ketua dan wakil ketua OSIS itu bisa melaksanakan kinerjanya. Nanti yang siapapun yang terpilih sebagai pengurus dan ketua, wakil ketua yang baru untuk bisa menjalankan mandat ini dengan sebaik-baiknya. Jadi semua kalian diberikan satu kewenangan, kemampuan dipilih, ya kalian yang nanti yang terpilih tunjukkan bahwa saya memang pantas dan mampu terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi tidak usah ada rasa ragu, tidak ada rasa takut kalau ada kegiatan-kegiatan apa yang memang baik untuk SMP 1 Jambu, yang kira-kira itu terkait dengan kegiatan di masyarakat, di sekolah, silahkan sampaikan. Selama memang nanti ada biaya dan sebagainya bisa kita diskusikan, bisa kita rebut dengan sama-sama. Itu aja anak yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi selamat untuk nanti bisa melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang baru. Semoga amanah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Lagi mohon maaf kalau ada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jambu, Bapak Ibu Yusyanto SPD dan yang terhormat Bapak Ibu guru serta karyawan staf SMP Negeri 1 Jambu. Kami di sini akan mencalonkan sebagai ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS dengan visi-misi dan program unggulan kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Pratidita Pangestu sebagai calon ketua OSIS dan Bino Putra Ardiansyah sebagai calon wakil ketua OSIS. Visi kami mengutamakan mutu sekolah dan membentuk karakter siswa dengan smart, sigap, musyawarah, adil, religius, dan teliti. Misi kami 1. Untuk mencegah adanya kekerasan fisik antar siswa karena bisa berdampak bagi masa depan siswa dan masa depan sekolah. 2. Membentuk karakter siswa dengan mutu sekolah. 3. Menanamkan penanaman tentang kebersihan sekolah kepada siswa. Program unggulan kami adalah untuk membuat acara pada saat hari besar agama setiap masing-masing agama. Sekian pemberitahuan visi dan misi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coblos kandela untuk mendapatkan bukti yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru yang dapat hadir di acara kami ini dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, mari panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan rezekinya kita dapat berkumpul pada acara hari ini tanpa halangan apapun. Yang kedua, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Denisa Ajeng Destini Ningtyas dari kelas 8B sebagai calon ketua OSIS periode tahun 2025 mendatang. Dan Salisa Najwa Salsabila sebagai calon wakil ketua OSIS periode tahun 2025 mendatang.
Visi saya adalah mewujudkan misi dan menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 1 Jambu menjadi terpelajar, mandiri, aktif, kreatif, disiplin, bernalar kritis, dan dapat bermanfaat bagi lingkungan. Misi saya yang pertama adalah mengembangkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Jambu menjadi taat dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua adalah mengembangkan siswa-siswi SMP Negeri 1 Jambu menjadi memiliki moral dan etika yang santun. Yang ketiga, mendorong keaktifan siswa-siswi SMP Negeri 1 Jambu. Yang keempat, menjunjung tinggi rasa kekeluargaan di dalam SMP Negeri 1 Jambu. Yang kelima, mendorong siswa-siswi SMP Negeri 1 Jambu menjadi pemberani dalam hal-hal positif. Dan yang terakhir adalah mengembangkan organisasi siswa intrasekolah menjadi organisasi yang dapat bermanfaat bagi lingkungan. Program unggulan kami adalah melaksanakan event-event yang menarik, contohnya class meet, bazar, dan lain-lain. Itu tadi visi misi serta program dari Paslon Padi. Bersama Padi wujudkan mimpi, raih prestasi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan kali ini dan kemudian teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat berkumpul pada pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Perkenalkan, kami dari Pangkat Jatuh, saya Rafiela Syarli Syandari sebagai calon ketua OSIS dari kelas 8A dan Juliana Eka Jari dari kelas 8A sebagai calon wakil ketua OSIS. Di sini kami akan menyampaikan visi, misi, serta program unggulan dari Paslon Jagung. Visi Paslon Jagung adalah menjadikan OSIS SMP Negeri 1 Jambu yang maju, yang berarti M adalah mandiri, aktif, jiwa Pancasila, dan unggul, serta menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi bagi siswa dan siswi SMP Negeri 1 Jambu. Untuk mewujudkan visi, pastinya kita memiliki misi. Yang pertama adalah mendorong kreativitas dan inovasi siswa-siswi SMP Negeri 1 Jambu. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas OSIS dalam kepemimpinan. Yang ketiga adalah membangun generasi yang berhati mulia serta takwa yang berlandaskan Pancasila. Kami memiliki program unggulan yaitu memaksimalkan minat, bakat, serta daya cipta siswa dengan menjalankan event seperti event di hari-hari besar nasional atau keagamaan. Bersama Jagung membangun perubahan. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa langkah konkret yang akan kalian ambil sebagai ketua OSIS untuk merealisasikan visi dan misi yang sudah kalian paparkan tadi? Ya, sekali lagi, apa langkah konkret, ya, langkah nyata ya, yang kalian akan ambil sebagai ketua OSIS nanti untuk merealisasikan visi dan misi tersebut atau yang sudah kalian sampaikan tadi. Dimulai dari Padi, dimulai ketika kalian atau ketua berbicara. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Langkah konkret yang akan saya ambil yaitu memaparkan visi misi ke teman-teman melalui hal-hal positif yang saya coba
aktif dalam berpendapat di kelas ataupun di organisasi-organisasi lain. Kemudian bersikap disiplin. Kemudian mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian mengajarkan etika yang santun dan belajar bersama-sama untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan mengembangkan organisasi untuk menjadi lebih baik ke depannya dengan cara aktif dalam organisasi. Didengarkan dengan baik-baik. Bagaimana kalian akan meningkatkan komunikasi antara pengurus OSIS dengan seluruh anggota? Sekali lagi, bagaimana kalian akan meningkatkan komunikasi antara pengurus OSIS dengan seluruh anggota? Ya, waktu 2 menit, silakan habiskan, jangan dibuang kesempatan ini ya untuk memberikan penilaian kepada teman-teman kalian. Baik, terima kasih kepada Pak Bima sudah membacakan pertanyaan yang akan saya jawab. Izinkan saya menjawab. Aspek komunikasi memang sangat penting dalam berorganisasi. Yang dimana aspek komunikasi itu akan menjadi kunci dalam kita berorganisasi. Dan cara meningkatkannya adalah dengan menerima aspirasi dari seluruh anggota, yang dimana itu akan meningkatkan komunikasi. Jika kita menerima berbagai aspirasi dari masing-masing orang, kita akan meningkatkan komunikasi tersebut. Dan mungkin kita akan mendiskusikan aspirasi tersebut dan lain-lain, dan juga kita akan mengadakan rapat OSIS guna meningkatkan komunikasi antar anggota dan pengurus OSIS. Dan menciptakan komunikasi yang kooperatif atau yang aktif, yang dimana seluruh anggota atau pengurusnya itu aktif. Tidak ada yang mungkin murung, tidak mau berkomunikasi bersama, yang memisahkan diri, memojok gitu-gitu. Menurut saya justru menurunkan komunikasi di antara pengurus dan anggota. Jadi rapat itu juga digunakan untuk meningkatkan komunikasi antar anggota serta pengurus OSIS. Apa yang menjadi motivasi terbesar kalian untuk menjadi ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS? Habiskan waktu, silakan waktu. Terima kasih atas soal yang diberikan oleh Pak Bima. Motivasi saya adalah karena telah didukung oleh guru, walaupun saya telah mengecewakan mereka karena perkataan saya tidak jelas kadang mobil itu makanya mengecewakan. Kalau begitu saya termotivasi untuk tetap berusaha untuk menjadi calon ketua OSIS bersama Pino dan menjadi wakil ketua OSIS. Saya bermotivasi untuk tetap bisa mendukung OSIS agar tetap bisa tercapai yang masih bisa dicapai seperti misi dan visi saya. Kami akan berusaha untuk tetap bisa maju untuk sekolah maupun luar sekolah. Saya akan berusaha lebih karena sudah dipercaya kepada guru maupun staf, dan itu motivasi saya untuk tetap berusaha pada debat kali ini. Jika ada siswa yang melanggar peraturan sekolah, tindakan apa yang akan kalian ambil? Sekali lagi, jika ada siswa yang melanggar peraturan sekolah, tindakan atau langkah apa yang akan kalian ambil?
Ketika pelanggaran yang dilanggar siswa itu masih di tingkat yang rendah, itu bisa dengan cara menegurnya saja. Dan juga untuk memperingati tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah dilanggar siswa tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah itu merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Jadi harapannya siswa dapat mematuhi peraturan tersebut. Untuk pelanggaran yang di tingkatan kedua atau sedang, itu bisa dengan cara menegur, memberi sanksi, serta memberitahu apa yang harus dilakukan untuk tidak melakukan kesalahan yang akan terulang lagi. Jika sudah fatal, kita akan bekerja sama dengan pihak sekolah seperti guru BK untuk menangani kasus ini lebih lanjut. Serta kami juga akan melakukan sanksi berupa denda ataupun yang bisa dilakukan seluruh orang, yaitu bisa dapat terkucilkan orang yang sanksi sosial yang dilanggarnya. Bagaimana kalian akan mengatasi masalah jika ada anggota OSIS yang tidak menjalankan tugas dengan baik? Waktu dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih kepada Pak Pendara sudah mengasih pertanyaan, memberi pertanyaan. Mengasih tahu kepada anggota tersebut biar akan mengikuti dengan katanya ke beberapa OSIS biar ada menjalankan dengan baik dan jangan sampai melakukan tugasnya karena itu sangat penting. Jika masih seperti itu lagi, kita segera keluarkan pembina OSIS dan bisa dikeluarkan dari organisasi. Apa pesan yang ingin kalian sampaikan kepada seluruh siswa jika kalian terpilih menjadi wakil atau ketua OSIS? Silakan dijawab. Waktu 2 menit mulai dari kalian berbicara. Sebelumnya terima kasih Ibu Inti telah memberikan pertanyaan untuk saya dan terima kasih Bapak Fakul telah membacakan pertanyaan untuk saya. Sama-sama. Saya menjawab pertanyaan tersebut. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh siswa jika saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Jambu adalah terima kasih karena sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Jambu. Semoga kedepannya ketika saya menjadi wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Jambu bisa lebih baik dari wakil-wakil yang sebelumnya. Terima kasih juga atas dukungan kepada semua yang telah memilih saya untuk menjadi wakil ketua OSIS. Program apa yang akan kalian prioritaskan untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekstrakurikuler di sekolah? Program apa yang akan kalian prioritaskan untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekstrakurikuler di sekolah? Program yang akan saya prioritaskan adalah program-program yang mengkolaborasi antara pembina OSIS, antara anggota OSIS dan
Baik, saya akan menanggapi jawaban dari Pak Sofan. Yang pertama adalah mengkolaborasikan antara ekstrakurikuler, yaitu anggota OSIS dengan pembina ekstrakurikuler. Nah, pembina ekstrakurikuler itu pastinya lebih tua dari kalian. Bagaimana cara kalian itu biar kolaborasinya itu berjalan dengan lancar tanpa adanya kolaborasi yang baik, tanpa ada permasalahan atau cekcok dari pembina dengan anggota OSIS, dan apakah kolaborasi itu dipastikan berhasil? Dan kolaborasi itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah apakah kolaborasi itu hanya dicontohkan untuk pramuka dan OSIS? Bagaimana dengan yang lainnya, antara PMR mungkin, atau dengan yang seni, dengan yang olahraga? Bagaimana cara kalian mengkolaborasikan ekstra tersebut? Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Paslon 1. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita akan musyawarahkan dengan baik oleh pembina ekstrakurikuler. Walaupun berbeda umur, jika dibicarakan dengan baik, pasti tidak akan ada cekcok atau konflik antara anggota OSIS dan pembina ekstrakurikuler. Untuk pertanyaan yang kedua, kita akan menjawab ini tidak akan memilih-milih antara anggota OSIS dan ekstrakurikuler. Tidak hanya pramuka, tetapi kita juga bisa memilih antara ekstrakurikuler seni, PMR, dan ekstrakurikuler lainnya. Terima kasih. Bagaimana kalian akan membangun kerjasama yang baik antara OSIS dengan guru, staf sekolah, dan organisasi siswa lainnya? Terima kasih kepada Bu Rama telah memberikan pertanyaan dan Pak Bino yang telah membacakan pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Bagaimana cara meningkatkan kerjasama antara pengurus OSIS, staf guru, staf sekolah, dan organisasi OSIS lainnya? Untuk meningkatkan kerjasama, pastinya kita harus memiliki komunikasi yang baik antara anggota OSIS, guru, staf, maupun organisasi yang lainnya. Dengan menggunakan komunikasi yang efektif, yaitu menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyela pembicaraan orang lain. Yang ketiga adalah menerima pendapat dari orang lain tanpa mengedepankan pendapat kita sendiri. Yang diharapkan dari beberapa yang telah saya sampaikan itu meningkatkan kerjasama antara anggota OSIS, guru, staf sekolah, dan organisasi sekolah lainnya. Terima kasih atas kesempatan dari Pak Bima. Kami tidak menyetujui dengan pendapat atau jawaban dari kelompok satu. Bisa saja komunikasi tidak menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada guru, nasihat dan lain-lain, seperti saat pembelajaran bisa banyak-banyak bertanya, itu bisa mendekatkan juga, banyak-banyak untuk bisa membanggakan atau bisa membanggakan guru, wali kelas atau kepala sekolah dengan mengikuti lomba-lomba, itu juga bisa. Dan komunikasi juga orang-orang pasti berbeda, tidak mungkin ada yang sama, bisa ada tidak yang depan, ada yang depan. Bagaimana kalian menanggapi itu? Terima kasih. Baik, untuk yang pertama adalah bertanya jawab, bisa juga dengan tanya jawab. Itu kembali lagi ke komunikasi. Tanya jawab kembali lagi ke komunikasi. Yang kedua adalah pastinya setiap orang memiliki cara berbicara yang berbeda. Ada yang sopan, ada yang tidak sopan. Pernyataan saya yang menyatakan bahwa komunikasi menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyela pembicaraan orang lain untuk meminimalisirkan miskomunikasi.
dimana pembicaraan yang berbeda antara sopan dan tidak sopan itu bisa terselesaikan. Jadi dengan bahasa yang sopan maupun tidak sopan, jika kita tetap tenang dan berusaha untuk memahami menggunakan bahasa yang sopan serta tidak menyela pembicaraan orang lain, itulah yang akan meningkatkan kerjasama antara OSIS, guru, staf sekolah, dan organisasi lainnya. Apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi masalah bullying di lingkungan sekolah? Apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi masalah bullying di lingkungan sekolah? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Pak Bima. Ya, bullying. Kita bisa menghindarkan bullying dengan membubarkan circle-circle yang tidak patut. Kadang ada yang ejek-ejekan, mengejek nama bapak, itu juga bisa merusak mental kan. Mutu, jadi nek kowe sik yo ngejek. Pergi pada pembelian tuh. Jadi jika kalian tidak ingin dibully, janganlah membuli. Membuli juga bisa merusak mental harga diri kalian sendiri. Bagaimana cara kalian menyikapi jika ada siswa yang masih melakukan tindakan bully kepada siswa yang lain? Untuk yang kedua, bagaimana cara kalian membubarkan circle-circle di antara pertemanan tersebut? Terima kasih. Yang pertama, jika masih ada pembulian, kita tanamkan saja pengertian tentang anti-bullying. Kalian sudah menandatangani deklarasi anti kekerasan, bullying, dan pelecehan seksual. Jika kalian masih melakukan, pasti akan dihukum. Kedua, cara membubarkan circle-circle tersebut dengan memberitahu bahwa circle yang tidak baik bisa berdampak kepada diri kita sendiri maupun orang yang kita bully. Mereka bisa mental rusak dan berhenti sekolah. Mungkin mereka sakit hati karena telah dibully. Ada DJ bapak, dikucilkan, maupun bisa dikekerashi seperti ditinju maupun diajak permainan yang tidak baik seperti gelut-gelutan begitu.